Coba. Malu aku. Jadi kayak Pada tahun 1938, semasa kolonialisme menduduki ibu pertiwi, kami pribumi diasingkan dari tanah kelahiran kami untuk diperbudak oleh para kolonial. Kami dibuang, dipisahkan dari sanak saudara, dari keluarga, dari tanah kelahiran, bahkan dari orang-orang yang kami cintai. Semuanya dipergunakan hanya untuk menguntungkan kolonial. Kami diperas. Kami tidak tahu kedudukan kami. Apakah kami manusia atau bukan? Apakah kami hanya alat untuk memperkaya kolonial? Sedangkan tanah ini adalah tanah air kami. Kami dibuang jauh dari tanah kelahiran kami, diperbudak, diperas, dihisap, tanpa ada keuntungan sedikit pun, tanpa adanya pemberontakan. Tapi demi itu semua, setelah kami menjalaninya, tanah tempat kami diasingkan ini, kami sudah mencucurkan darah, keringat, air mata, bahkan segala emosi telah kami tanamkan di tanah itu. Maka kami sudah tak menyebutnya menjadi tanah angka barata, tapi inilah tanah kami. ngapain tuh anak? Jangan jualan kamu. Jangan sampein ini ke balai. Perhatikan ini. Sudah berapa banyak, Pak? Belum seberapa. Tapi akhir-akhir ini tanganku sudah mulai kram. Sudah tua, ya wajar. Kamu remehkanku ya? Tidak. Nadamu itu loh. Kenapa? Ya nadamu itu seolah-olah menunjukkan kalau orang tua itu lemah. Menurut Bapak? Kau yang sekarang itu tidak lebih baik saat aku seusiamu dulu. Kamu bisa menganggap jauh lebih banyak daripada kau. Masa lalu lagi. Itu sudah lewat. Makanya kenapa dengan masa lalu? Ya sudah lewat. Emangnya kenapa kalau sudah lewat? Itu artinya masa lalu sudah pernah kita jalani. Iya, aku tahu, Pak. Ya, tapi hari ini tetap hari ini, tidak bisa masa lalu. Anak muda sekarang itu. Kasih tahu. Kau juga akan berbicara seperti itu saat kau di usiaku nanti. Tahu, Pak? Saya pun juga tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Ya, tidak tahu. Mungkin saja saya nantinya tidak sampai setua Bapak. Jangan ngomong kayak gitu kamu.
Ini apa? Ya itu. Apa? Ya kayak gak punya harapan hidup gitu loh. Oh, pesimis? Ya itu bahasa company-nya. Oh iya kah Pak? Kayaknya iya. Bapak tahu dari mana? Ayo ngaku. Ya dari mereka lah. Orang-orang company itu sering ngobrol pakai bahasa kayak gitu. Kau ngerti nggak bahasa mereka? Bohong Pak. Mana mungkin saya mengerti? Kalau tidak ada jomos itu, ya mana tahu kita apa yang dibicarakan oleh company itu. Yang kita tahu hanyalah ketika senjata sudah di tangan mereka, ketika sepatu duri mengancam di punggung kita dengan peronto yang melindas orang-orang pemberontak seperti kita. Tua ini, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kalau ketahuan, peronto itu akan datang sekarang. Kau memang tidak akan pernah bisa solusi aku. Ya Pak, kalau memang sudah takdirnya, mau diapakan lagi? Saya terima. Tapi setidaknya kau itu mesti kawin dulu. Kenapa? Lah, kalau nanya kenapa? Iya, kenapa harus kawin? Kawin itu enak. Mana ada yang enak dengan hidup seperti ini? Mana? Ada saja. Kau percaya omongan orang tua ini? Selamat Pak. Api batu bata bohongan. Apa Pak? Kawin. Kawin. Anak muda sekarang itu Uyuk kayak gak punya harapan hidup. Optimis terus pesimis. Ya itu pokoknya. Aku ya waktu muda dulu tidak ada hambatan dalam hidup. Mau ke sini ya pergi, mau ke sana ya ayo. Lagian aku dulu itu gagah, kuat, dan banyak perempuan yang jatuh hati padaku. Lebih gagah, lebih kuat dari dirimu sekarang. Tapi kenyataan ini waktu telah berubah segalanya. Perlahan-lahan akan hilang. Tanah dan kebun hidup itu luas, lebih luas dari tempat kita tinggal dulu. Kau bisa lihat, bahkan di ujung bukit sana hanya sawah. Bahkan ujung bukit itu sebentar lagi akan ditanami dan dibakar. Tak pula lah yang akan diperintahkan untuk membakar tempat itu. Semuanya akan aku habiskan di tempat ini. Aku rindu dengan kampung halamanku. Bahkan sekarang Bapak yang pesimis. Aku tidak pesimis. Aku hanya apa? Aku hanya membayangkan tempat kita dilahirkan seharusnya menjadi tempat kita dikuburkan. Kolonial memindahkan kita ke tempat ini menjadi buruh yang akan diperah sampai mati. Pak, jangan ngomong gitu Pak. Nanti kalau kedengaran bisa bahaya. Biarin aja. Iya, tapi saya jangan bawa ya. Seperti ini saja Pak. Lebih baik kita lanjutkan kerja kita. Tidak mau aku. Kok gitu Pak? Ya aku capek. Astaga, kita semua juga capek. Kau tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku hampir kawin. Sebelum aku bersanding dengan kekasihku,
Aku dibawa ke sini bersama ratusan orang lainnya di sebuah pulau. Sampai di sini, aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lelah dan rasa lapar. Mau diapakan lagi, Pak? Bagaimanapun, kita harus terus menjalani hidup. Kau jangan sampai sama seperti itu. Berjuanglah demi hidup yang lebih layak. Hidup yang sekarang itu sudah tidak ada gunanya lagi. Iya, Bapak. Bapak tadi berkata pada saya bahwa saya tidak boleh ngomong sembarangan. Sekarang Bapak yang ngawur, aneh, Pak. Lahirkan anak-anak yang cerdas dan jangan pernah mau diatur oleh orang-orang asing yang iya, aku sudah mulai bersendiri. Ya, kau yang brengsek, pindahkan dari segalanya, dari orang-orang yang aku sayang, sehingga kemudian aku didapatkan di tempat ini. Berjumpa kalian, puas kalian melihat kami yang malam ini. Diam Bapak. Sampai mereka datang, Pak. Sampai umurku segini pun, otot tuanya masih akan diperas oleh mereka. Mereka bisa hidup layak karena hasil jerih payah kita. Diam, Pak. Nanti bisa bahaya saya yang kena. Nikmatilah darah dan keringat ini. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah merdeka. Diam, Pak.
keringat ini. Nikmatilah darah dan 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 keringat ini.
บางที่แหละ โอ้ยสวย ไม่เลยนี่บางที่ เ
Tidak ada. Nah ini lagi apa ya? Lagi bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Dari rasa cemas. Walaupun kecemasan itu juga milik kita. Kenapa kita harus bersembunyi dari rasa cemas? Seharusnya rasa cemas itu kita hadapi. Tidak hanya pada kecemasan, tapi terhadap semua hal yang datang dari diri kita sendiri. Sebab segala impresi itu datang dari luar, menjalani nalar, sehingga seseorang menyelam dalam dilema yang suram. Bagaikan seorang penari yang berhias kesedihan, lahir lewat tangisan, lalu hidup dalam kehampaan. Seperti apa? Nah, coba tebak. Aku tahu. Seperti ini. Penjual rokok ketengan. Bukan. Penjual jamu gendong. Salah. SPG Yakult. Sedikit lagi. Itu SPG rokok. Aku tahu. Apa? Seorang gadis yang terjebak di dalam tubuh lelaki. Atau lelaki yang menjebak gadis dalam tubuhnya. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya sebab kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang orang lain rasakan. Iya juga ya. Iya. Lagi kata saya. Aku tidak bisa membayangkan sebuah pilihan akhirnya menjadi sebuah keraguan terbesar. Di tempat ini, memegang teguh budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ada yang pesan isyarat, Sarah Masadi di tahun. Tidak diizinkan seorang laki-laki memperagakan dirinya sebagai seorang perempuan. Begitupun juga dengan sebaliknya. Karena itu bertentangan dengan fungsi laki-laki di halaman rumah sebagai pemimpin barisan. Tapi panggung harus terus bergerak. Buat apa? Untuk menjadi tontonan. Jadi kalian mau mempertontonkan hal seperti ini? Terus, apalagi? Jadi sesuatu itu diperbolehkan? Ya, tentu saja. Dipertahankan saja sebagai budaya. Jadi sesuatu itu boleh karena itu adalah hiburan. Tapi aku sanksi Apa itu? tentang kemerdekaan dirinya. Iya. Sihun. Ya. Kasih. Mata prawaku.
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Tak enak kalau tidak mengucapkan salam dulu. Dan saya juga mengucapkan selamat datang di gedung pertunjukan. Roman-romannya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bekerja dari pagi hingga malam, ya kan? Tampaknya keringat sudah mulai membasahi tangan. Belah bercampur air mata, memang tidak mudah. Kita juga merasakan hal yang sama. Obor-obor sudah dinyalakan. Tandanya sebentar lagi api sudah memanggil kita untuk menghentikan resah siang tadi. Nah, sekarang saatnya lah kita mulai menghibur diri kita sendiri. Buat apa kita mengejar-ngejar sebuah hidup untuk mencari kehidupan? Itu hidup aja sama orang mati. Ya, gak usah lah basa-basinya ya. Kata orang Minang, dia siang dan bahagia hari, dia malam dan bahagia minggu. Mari kita sama-sama menyaksikan sebuah pertunjukan Ronggia. Dan kita semua di sini bersama-sama untuk menghibur diri kita secara bersama-sama. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini semuanya, silakan berjoget dan berpantun dalam peristiwa yang penuh dengan sandiwara ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita bertanya-tanya dulu kepada salah satu penari Ronggia. Permisi Pak, apa yang sedang Anda lakukan? Oh, hias. Lalu kenapa Anda merias diri Anda seperti seorang wanita? Karena wanita tidak diizinkan berjoget. Oh, kenapa begitu? Ya, karena bertentangan dengan keyakinan dan adat. Maksud apa juga? Tapi kenapa Anda mau melakukan seperti itu? Anda mau? Saya pikir tidak. Karena saya yang melakukannya. Sekali lagi, apakah Anda senang melakukannya, Pak? Anda pikir? Belum saya pikirin sih. Ya, Anda lihat saja nanti. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah pertunjukan Ronggia. Ayo, abang-abang sama kakak-kakak. Oh, itu Pak. Kor. Kabar. Ayo, Kak.
Kita, baik ya,
mana merdeka. Alan. Teater